Good day everyone, saya Ririn Andriani. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi aplikasi IT Asset Management berbasis web yang bernama Basic IT AM. Langsung saja kita mulai. Jadi untuk melakukan pemanggilan aplikasi, kita harus run Apache Web Server dan MySQL database di aplikasi XAMPP. Langsung saja kita aktifkan dulu. Oke, manage server. Kemudian kita run ya Apache Web Server. Kita start. Kemudian MySQL database-nya juga kita start. Oke. Kita running. Kemudian kita bisa membuka browser apa saja. Hari ini saya akan menggunakan Google Chrome ya. Oke. Kemudian untuk melakukan pemanggilan aplikasi ini, kita tinggal mengetikkan http://localhost/b_itim. Jadi b_itim ini adalah nama folder di mana saya menyimpan semua data untuk aplikasi ini di dalam aplikasi XAMPP ya. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah landing page-nya. Sebelum kita bisa akses aplikasinya, kita harus melakukan login menggunakan user ID dan password yang sudah terdaftar di database ya. Saya akan menggunakan ID saya, ID Rian, kemudian saya masukkan password saya, login. Dan berikut ini adalah halaman dashboard. Jadi di halaman dashboard kita bisa melihat available assets. Jadi ini adalah daftar aset, jadi IT aset ya, ada laptop, komputer, kemudian monitor yang sudah saya masukkan ke dalam sistem tetapi belum di-assign kepada user, jadi ini masih available ya. Kemudian di halaman dashboard, pada bagian sidebar menu kita bisa melihat ada menu aset, kemudian aset user, aset assignment, dan juga report. Kita akan go through satu-satu ya. Kita masuk ke halaman aset. Jadi di halaman aset kita bisa melihat daftar aset pada tabel ini. Jadi ini adalah semua daftar aset yang sudah saya masukkan ke dalam sistem. Baik dia sudah di-assign maupun masih available. Jadi semua ada di sini. Kita bisa melakukan search, misalnya kita mau melihat berapa sih komputer P700 yang kita punya. Kita tinggal ketikkan saja, kita bisa enter. Kemudian semua komputer P700 akan muncul. Dan seterusnya kita bisa mencari berdasarkan aset ID-nya dan sebagainya. Kemudian di halaman ini ada menu add asset untuk menambahkan aset baru. Kemudian kita juga bisa update atau remove aset yang sudah kita input ke dalam sistem. Kita coba add asset ya. Oke. Jadi ini adalah halaman untuk add asset. Untuk asset ID kita bisa mengosongkannya. Jadi asset ID will be generated automatically. Jadi di database sudah saya set untuk auto increment. Kemudian kita tinggal memasukkan asset name-nya. Saya coba laptop P25 misalnya ya, Lenovo. Oke, kemudian serial number saya coba random aja. Oke, kemudian quantity pasti 1 ya, karena kita memasukkan serial number, jadi setiap aset itu kan pasti memiliki serial number yang unik, jadi quantity pasti 1. Kemudian purchase date-nya, misalnya saya beli
minggu lalu saya beli. Oke, tanggal 27 Juni misalnya. Kemudian aset ini rata-rata bisa digunakan selama 5 tahun misalnya. Jadi kalau belinya Juni 2022, dia akan expired di 2027 ya. Oke, Juni, kemudian kita pilih 2027. Ya. Tanggalnya 27. Kemudian kita save. Jadi di sini akan muncul konfirmasi bahwa aset edit successfully. Jadi aset sudah ditambahkan. Sekarang kita cek apakah benar-benar udah masuk ya di tabel. Oke, kita coba. Jadi udah masuk ya. Jadi ada laptop P25 Lenovo udah masuk. Ini serial numbernya, quantity-nya, kemudian dibeli minggu lalu dan akan expire tahun 2027. Oke, jadi aset sudah masuk, kita akan coba untuk update. Kita coba update. Nah, jadi kalau kita sudah memilih satu aset untuk di-update, pada halaman aset update itu semua data sudah akan terisi secara otomatis. Kemudian kita tidak bisa merubah aset ID dan juga quantity, karena quantity pasti satu ya, tapi kita bisa mengubah asset name, serial number, purchase date atau expired date-nya. Jadi di sini saya coba ubah serial number-nya. Misalnya gini ya. Kemudian ternyata saya salah nih masukin purchase date-nya, sebenarnya saya beli itu tanggal 30 Juni misalnya. Oke. Kemudian expired-nya juga akan berubah nih, jadi 30 Juni 2027. Oke, saya update. Sama akan muncul konfirmasi asset updated successfully, tapi kalau misalnya gagal nanti akan muncul pesan error. Sekarang kita cek lagi apakah sudah berubah ya datanya. Tadi ada di page 4, jadi ini laptop P25 Lenovo sudah berubah ya serial numbernya. Kemudian tanggal pembeliannya juga udah berubah, di tanggal 30 juga expired date-nya udah berubah. Oke. Kemudian kita akan ngecek nih, ini kan belum di assign ya, jadi dia akan muncul di dashboard nih. Jadi dia akan muncul di sini karena aset ini masih available. Jadi nanti bisa di assign ke user lain. Maksud saya ke user. Oke, kita balik ke tabel aset. Kemudian kita akan coba untuk remove. Mungkin kita remove aset yang sama aja. Kita akan remove aset ini. Jadi kita tinggal pilih dan klik remove. Jadi aset remove successfully. Kita cek apakah benar-benar sudah nggak ada. Oke, dia sudah gone dari sini. Sekarang kita cek di dashboard, dia juga sudah nggak ada di daftar aset yang available ya. Oke, untuk menu aset kurang lebih itu kita beralih ke aset user. Di aset user juga sama, ada menu add aset user, update dan remove. Kita langsung aja coba untuk add aset user. Jadi untuk aset user ini kode uniknya kita buat sendiri ya. Jadi di bawah ini ada keterangan code ID itu Indonesia. Kemudian misalnya saya mau memasukkan nama Carolina Ajeng misalnya. Jadi two first letter of the first name, jadi Carolina CA. Kemudian three first letter of the last name, Ajeng berarti AJE gitu ya. Jadi ID CA AJE. Kemudian namanya Carolina Ajeng. Kemudian email misalnya carolina.ajeng@gmail.com. Kemudian delegationnya misalnya content creator. Oke. Kemudian kita save. Oke, set user added successfully. Kita cek apakah sudah masuk. Oke, udah ada di sini. Jadi untuk di sini listnya berdasarkan abjad ya. Jadi mulai dari A, B, C dan seterusnya. Jadi udah masuk. Sekarang kita coba update set usernya. Oke, ini nama udah benar, tapi
Dia delegationnya misalnya content creator and editor misalnya. Kita update successfully, dan di sini sudah terupdate ya content creator and editor. Kemudian kalau mau remove sama, kita tinggal pilih, kita klik remove. Jadi asset user remove successfully dan Carolina Ajeng udah nggak ada lagi ya di sini. Oke, jadi semua function di sini bekerja dengan baik. Kemudian kita beralih ke asset assignment. Oke, di sini menunya sama ya, ada add asset assignment, kemudian ada update dan juga ada unassign. Jadi sebelum saya mencoba untuk function ini, kita lihat dulu di dashboard nih. Kita nanti mau assign aset yang ini, P15 workstation misalnya. Oke, ini masih available ya asetnya di sini. Jadi kita bisa assign, kemudian kita add asset assignment. Oke, di sini basically kita tinggal mengisi 3 hal saja. Jadi asset ID kita pilih, nanti detailnya akan terisi secara otomatis karena di sini sudah terconnect dengan tabel aset. Sama halnya dengan aset user ID, kita tinggal memilih juga ID-nya. Nanti data akan terisi secara otomatis juga karena sudah terconnect dengan tabel aset user. Kemudian kita tinggal isi mau di-assign per tanggal berapa gitu. Oke, kita coba, kita mau assign yang ini nih, yang available ya. ThinkPad P15 workstation. Oke, ini laptop ya. Jadi sudah terisi ya di sini detail namanya, kemudian quantity, terus expirednya tanggal berapa. Kemudian kita select user, ini bisa siapa aja ya kalau di sini. Jadi satu employees atau satu orang itu bisa menggunakan beberapa aset atau unlimited. Jadi bisa pakai berapapun aset gitu ya. Jadi kita coba assign ke Torik Arbi deh gitu. Oke, datanya udah terupdate, terus kita tinggal masukin mau per kapan nih di assign. Misalnya hari Senin besok deh, tanggal 4 gitu ya. Kita masukin tanggal 4 Juli, kemudian kita save. Oke, jadi assignment edit successfully. Kita cek. Oke, udah masuk ya. Jadi ini nomor asetnya P15 workstation sudah diassign ke Torik Arbi. Terus misalnya nih, oke, kita cek dulu satu hal. Tadi kan ini masih available ya di dashboard. Kemudian kita cek sekarang, kalau udah kita assign masih ada nggak di sini? Nah, dia udah menghilang dari sini. Jadi di drop down list ketika kita memilih aset untuk di-assign, yang muncul hanya aset yang available ini gitu. Karena yang tadi udah di-assign ya, udah nggak akan muncul lagi gitu. Oke, sekarang kita balik ke assignment yang baru saja kita buat, terus kita mau update. Ternyata dia akan menggunakan asetnya mulai tanggal 11 nih gitu kan. Atau kita bisa juga update aset user ID-nya. Misalnya ternyata mau kita kasih ke Mahisa misalnya, bisa juga kita update di sini ya. Jadi tinggal update tanggal 11 Juli ya. Kita cek apakah data sudah berubah. Nah, di sini udah jadi 11 Juli gitu. Kemudian kalau misalnya nih ternyata kita nggak jadi ngasih aset ini, laptop ini ke Torik Arbi, atau Torik Arbi resign misalnya. Jadi kan kita harus bikin ini aset available lagi supaya bisa digunakan oleh employee lain ya, user lain. Kita tinggal unassign aja nih. Nah, jadi assignment remove successfully. Kita cek apakah udah nggak ada. Ya, udah nggak ada ya. Dan dia akan kembali muncul di list aset yang available. Nah, dia muncul lagi di sini. Jadi aset ini akan bisa di-assign ke user lain, gitu, ke siapa aja ya. Oke, itu untuk menu aset user dan aset assignment. Kemudian kita masuk ke menu report. Jadi di report ini menunjukkan daftar aset assignment, jadi aset-aset yang sudah digunakan oleh employees gitu ya. Terus misalnya nih, ada yang mau resign, misalnya Kristianto Yanuar resign. Jadi selaku pengguna aplikasi ya, kita bisa nyari Kristianto Yanuar. Oke.
Jadi di sini akan muncul aset apa aja sih yang digunakan oleh Kristianto Yanuar, karena begitu orang resign dari company kan pastinya employee tersebut harus mengembalikan semua aset yang mereka gunakan ya. Jadi admin dalam hal ini pengelola IT asset ya di dalam suatu perusahaan bisa dengan mudah mencari berdasarkan nama atau ID-nya atau emailnya untuk tahu aset apa aja yang harus dikembalikan gitu ya. Kemudian di sini juga kita bisa print report. Jadi kita tinggal print this page dan kita bisa print ke PDF atau mungkin ke printer gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Aplikasinya cukup simple. Jika kita sudah selesai, kita bisa logout aja. Oke. Yes, logout. Kita akan kembali ke main page di halaman login gitu. Selanjutnya kita masuk ke pengujian aplikasi ya. Jadi dalam pengujian ini kita menggunakan metode User Acceptance Test atau UAT. Jadi cara pengujiannya adalah pengguna diberikan waktu untuk berinteraksi dengan aplikasi ini ya, untuk melihat apakah fungsi-fungsi yang ada di aplikasi itu semua bekerja dengan baik gitu. Jadi untuk alur data sesuai DFD yang diuji ya, mulai dari login, ini kasus ujinya, kemudian berhasil, tampilan hasilnya seperti ini, langsung bisa masuk ke halaman dashboard. Kemudian yang kedua di FD2 itu ada add asset seperti yang telah saya tunjukkan juga tadi ya. Jadi kasus ujinya seperti ini. Kemudian data sudah berhasil di input ke dalam sistem. Kemudian ada change data juga, ada update ya, itu juga berhasil, dan seterusnya. Oke. Saya sampling saja. Kemudian ini adalah hasil penilaian aplikasi. Jadi untuk tampilan aplikasi nilainya 85 ya. Memang sangat simpel. Kemudian untuk kesesuaian alur proses pada flowchart di DFD dan ERD terhadap aplikasi yang dibuat itu cukup bagus. Kemudian bisa membantu untuk meningkatkan efisiensi untuk seorang karyawan gitu dalam mengelola aset, mengurangi human error juga. Kemudian mudah untuk digunakan ya aplikasinya. Dan fungsinya berjalan semua. Oke. Rata-rata nilai yang saya dapatkan adalah 8,33. Oke, kemudian ada rekomendasi nih dari pengguna. Jadi untuk action remove perlu dibuat untuk meminimalisir kesalahan admin dalam menghapus data. Ini saya juga setuju gitu. Jadi untuk kedepannya pasti akan saya perbaiki. Kemudian untuk report agar dapat diekspor dalam bentuk Excel. Tadi kan saya baru bisa print ya ke PDF dan ke printer gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau laporan dari sistem ini bisa diekspor ke dalam bentuk Excel. Jadi admin dapat mengolah data dengan lebih mudah jika diperlukan gitu ya. Dan ini juga akan saya perbaiki. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya, and see you again.